Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. KPK meminta maaf atas kekeliruan secara prosedur menetapkan anggota TNI aktif sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Basarnas. Kasus korupsi yang melibatkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi tersebut akan diserahkan kepada Puspom TNI untuk kemudian diproses hukum di peradilan militer. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah orang terkait dugaan korupsi di Badan SAR Nasional atau Basarnas berbuntut panjang. KPK menetapkan Marsikal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya, Koordinator Staf Administrasi atau Korsmin Kabasarnas, Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto sebagai tersangka. Henry diduga menerima suap hingga 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas sejak 2021 hingga 2023. Selain Henry dan Arif, KPK juga menetapkan 3 orang dari pihak swasta yang mengikuti tender elektronik abal-abal pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas. OTT dan penetapan tersangka perwira tinggi dan perwira menengah TNI dalam kasus korupsi di Basarnas membuat marah Markas Besar TNI Cilangkap. Sejumlah pejabat tinggi TNI yang dipimpin Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mendatangi Gedung Merah Putih Lembaga Anti Rasuah. Seusai pertemuan, pimpinan KPK dan pimpinan TNI menggelar konferensi pers bersama. Menurut Dan Puspom Marsikal Muda Agung Handoko, TNI memiliki hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Pihak militer juga menggunakan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ialah peradilan militer. Kejadian tangkap tangan ini khususnya Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang perlu rekan-rekan catat semua, dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik, aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun meminta maaf dan mengakui ada kekeliruan terkait proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan Henry dan Arif. Johanis mengakui pihaknya tidak koordinasi dengan Puspom TNI. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa lembaga ini berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun KPK secara prosedural salah, secara substansi, baik KPK maupun TNI harus memandangnya dalam perspektif yang sama, bahwa dugaan korupsi yang melibatkan perwira TNI di Basarnas harus diproses secara hukum hingga tuntas. Ketika KPK menetapkan Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto sebagai tersangka, itu artinya KPK telah menemukan cukup bukti yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.